Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya mohon maaf saya ucapkan karena di sekitaran saya agak berisik. Dan saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Jibi Fahira. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum, jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung, tahun angkatan 2022. Di sini saya ingin menyampaikan substansi materi hukum mata kuliah pengantar hukum Indonesia tentang dua substansi. Yang pertama itu substansi hukum tata negara dan yang kedua itu adalah hukum administrasi negara. Sebelumnya, apa yang disebut dengan hukum tata negara? Hukum tata negara atau ilmu hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ dan struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Terus di sini saya mengutip dari salah satu pengemuka hukum, yaitu Christian van Vollenhoven. Dia mendefinisikan hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Hukum tata negara melihat negara dalam keadaan diam. Ini merupakan pengertian menurut Christian van Vollenhoven. Maksudnya Van Vollenhoven, bahwa saya mendapat pada kalimat akhir dijelaskan di situ bahwa hukum tata negara ini adalah hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam. Artinya mempelajari bentuk dari sebuah negara tersebut. Terus kesimpulannya mengenai hukum tata negara. Hukum tata negara yang pertama itu adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik, di ranah hukum publik atau nasional kita bisa katakan, dan internasional. Terus definisi tentang hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli organ negara, oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antara organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Terus kesimpulan yang ketiga, hukum tata negara tidak hanya merupakan reh atau hukum dan apalagi sebagai word atau norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai leher atau teori, sehingga
Pengertian mencakupi apa yang disebut sebagai Verfassungsrecht atau hukum konstitusi, dan sekaligus Verfassungslehr atau disebut dengan teori konstitusi. Dan yang keempat, kesimpulan keempat, hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik buruk yang mempelajari negara dalam keadaan diam, seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi di penjelasan yang dijelaskan oleh uh, para ahli yang saya soroti, yaitu Christian van Vollenhoven. Tadi dia menjelaskan bahwa hukum tata negara ini mempelajari negara dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam, kalau diartikan ke istilah, disebut sebagai state in rest, maupun yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Mempelajari negara dalam keadaan bergerak ini adalah hukum administrasi negara, dan nanti saya akan jelaskan mengenai hukum administrasi negara. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, menuntaskan penjelasan mengenai hukum tata negara. Kita masuk ke bagian objek tata negara. Objek tata negara di sini meliputi 4 objek. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan, cakupan substansinya ataupun muatan isinya sebagai hukum dasar atau hukum tertulis. Dan yang kedua, objek yang kedua itu pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara. Secara mekanisme kerja organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya, pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga, objek yang ketiga itu struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara, baik secara vertikal dan horizontal gitu. Dan yang keempat, objek hukum tata negara yang keempat adalah prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Dan di sini ada juga aspek dalam hukum tata negara di Indonesia khususnya, karena mata kuliah mengenai pengantar hukum Indonesia, maka kita akan menyoroti aspek hukum tata negara yang ada di Indonesia. Di sini aspeknya secara umum, asas mohon maaf sebelumnya, bukan aspek,
tapi asas-asas hukum tata negara Indonesia. Secara umum, asas hukum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamental dalam hukum. Asas-asas hukum tata negara Indonesia meliputi asas Pancasila yang berupa konsekuensi Pancasila sebagai falsafah atau dasar negara, falsafat identik dengan keinginan dan watak bangsa, dirumuskan dari latar belakang budaya negara yang bersangkutan dan tidak diambil dari budaya bangsa lain. Aspek Pancasila meliputi aspek 5 sila Pancasila. Ya, seperti kita ketahui, bunyinya seperti ketuhanan yang Maha Esa yang pertama, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Terus asas yang kedua itu asas negara kesatuan, tercermin dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, diimplementasikan dengan pembagian wilayah ke dalam provinsi dan kabupaten atau kota. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terus kekhususan dan keragaman wilayah tetap diakui. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang ketiga meliputi asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama, dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pertama asas-asas umum otonomi daerah. Otonomi daerah atau otonomi daerah, hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan undang-undang. Terus yang keduanya desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah oleh pusat ke daerah berdasarkan asas otonomi. Terus dekonsentrasi, pelimpahan sebagai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wali pemerintah pusat. Terus tugas pembentukan Medebewint, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Terus asas yang ketiga meliputi asas pembagian kekuasaan. Asas pembagian kekuasaan terdiri dari dua. Yang pertama, pemerintahan kekuasaan. Kekuasaan negara terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ atau lembaga maupun fungsinya. Terus yang kedua, pembagian kekuasaan. Kekuasaan dalam negara dibagi-bagi, tidak dipisah-pisah dalam arti ada
kerjasama antara masing-masing organ negara. Aspek pembagian kekuasaan. Aspek yang kelima, meliputi trias politika yang Indonesia mungkin bisa kita katakan menganut tentang trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang berupa 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, saya ulang dari posisi paling tinggi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di situ meliputi banyak sekali. Yang pertama itu legislatif. Di dalamnya ada MPR, DPR, dan DPD. Terus eksekutif ini meliputi presiden dan BPK, Badan Pengurus Keuangan. Terus yudikatif ini meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KY. Terus bagian keenam, asas check and balance, meliputi 3. Yang pertama, kekuasaan untuk saling mengawasi dan mengendalikan antara cabang-cabang pemerintahan, lembaga negara, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar tidak melampaui wewenangnya. Yang kedua, asas ini semakin diperjelas melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama sampai keempat. Yang ketiga, asas ini tercermin dalam bagian pembagian kekuasaan. Terus asas yang ketujuh, asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, asas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Demokrasi artinya pemerintahan dari rakyat, didelegasikan oleh rakyat dan diimplementasikan untuk rakyat. Dimuat dalam pembukaan alinea keempat dan pasal 1 ayat 2, 6A ayat 1, 22E dan 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ini dalam asas kedaulatan rakyat, rakyat diakui dan dijamin kedaulatannya untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, tindakan dan kewajiban pemerintah harus berdasarkan kemauan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakilnya. Terus yang keempat, bidang legislatif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anggotanya ini meliputi MPR, DPR, DPD, dan ada DPRD, dipilih dan melewati rakyat. Terus bidang eksekutif tadi meliputi presiden yang sudah saya jelaskan lebih spesifikasinya karena pusat. Terus ada daerah, gubernur, bupati, wali kota yang dipilih langsung juga oleh rakyat. Terus bidang yudikatif berupa MA, MK, dan 3 anggotanya diajukan oleh DPR dan KY. Yang ke-8, Rechtsstaat atau hukum negara, dimulai abad 19 di Jerman. Ciri-ciri meliputi adanya undang-undang dasar,
adanya pembagian kekuasaan negara, dan adanya pengakuan hak-hak kebebasan rakyat. Terus yang kesembilan itu rule of law. The rule of law um, of Diki 1885 di Inggris. Jadi cirinya supremasi aturan-aturan hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, bagian 10, bentuk negara hukum. Yang pertama ini bentuk dari segi formal. Yang pertama berkembang pada abad ya saya lupa, pokoknya pada abad ratusan ke belakang. Terus yang kedua menitik pada individualisme, dan yang ketiga berakibat kesenjangan ekonomi dan sosial. Terus bentuk negara hukum dalam segi formal, dalam segi material, mohon maaf. Yang pertama, pemerintah justru bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah turut campur dalam kegiatan masyarakat dan tidak boleh pasif gitu. Tidak boleh diam saja. Dia itu harus aktif, harus mengembangkan dan menyejahterakan gitu, masyarakatnya. Terus di sini dijelaskan bentuk negara. Bentuk negara kesatuan. Negara yang satu terdiri dari daerah, provinsi, kabupaten atau kota, dan lain-lain. Negara federal. Negara yang terdiri dari berbagai negara bagian sebagai daerahnya. Bentuk pemerintahan di dunia ini khususnya umumnya meliputi bentuk pemerintahan republik dan monarki. Bentuk republik itu jelas bahwa pemerintahan yang langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dan negara monarki atau bentuk pemerintahan monarki ini adalah bentuk pemerintahan yang bersifatnya kerajaan. Banyak contohnya di negara ini. Salah satu negara maju yaitu negara Inggris yang saat ini masih menganut sistem kerajaan. Ada juga negara berkembang, Thailand, dan masih banyak lagi negara-negara yang sistem pemerintahannya berupa sistem monarki. Terus kita lanjutkan ke bagian hukum administrasi negara. Sebelumnya saya jelaskan negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.
Konsekuensi dari negara hukum adalah setiap penyelenggaraan negara dan aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan landasan hukum. Karena kita sudah menetapkan diri sebagai negara hukum, maka mau tidak mau otomatis negara kita, masyarakatnya harus taat terhadap hukum. Karena negara yang sukses mendeklarasikan bahwa dia adalah negara hukum adalah mereka yang sudah paham tentang hukum, taat terhadap hukum, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari secara khusus dan dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Hukum administrasi negara, apa itu hukum administrasi negara? Secara singkatnya sudah saya jelaskan di materi pertama tadi, materi mengenai hukum tata negara. Hukum administrasi negara ini mempelajari negara dalam keadaan bergerak, atau saya bisa jabarkan sendiri, menurut saya hukum administrasi negara ini mempelajari mengenai infrastruktur dari sebuah negara. Dan sebelum teman-teman semua memahami kata-kata saya tadi, saya ingin memberitahukan pada teman-teman semua pengertian dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan cabang ilmu hukum ini yang lebih sesuai dengan perkembangan, pembangunan, dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Karena sistemnya mempelajari negara dalam keadaan bergerak, maka otomatis akan mengikuti perkembangan zaman karena meliputi pembangunan. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman semua, antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara memiliki beberapa hubungan. Hubungannya meliputi, bagi hukum tata negara merupakan Cranenburg lebih berfokus pada konstitusi daripada negara secara keseluruhan. Terus Han maksudnya hukum administrasi negara merupakan Cranenburg menitik beratkan secara khas pada administrasi dari negara. Terus menurut HTN hubungannya menurut Logement, hukum mengenai organisasi-organisasi jabatan-jabatan negara. Ini dari segi Logement bagi HTN, hukum tata negara itu sebagai hukum
administrasi negara merumuskan hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan negara satu dengan lainnya secara berhubungan. Hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan masyarakatnya. Terus objek hukum administrasi negara, kan tadi saya sudah jelaskan hubungannya antara dua substansi, HTN dan HAN. Dan ini kembali lagi ke pembahasan mengenai HAN, hukum administrasi negara, yang objek hukum administrasi negara khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contohnya, hukum tata ruang, IMB dan lain-lain. Terus objek hukum administrasi negara yang umum, bersifat umum, adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contohnya, asas-asas umum pemerintah, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan lain-lain. Sumber-sumber hukum administrasi negara tidak jauh dari pembahasan oleh para dosen. Sumber-sumber hukum administrasi negara sama dengan sumber hukum, meliputi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum atau menimbulkan aturan hukum. Sedangkan sumber hukum dalam arti formal yaitu berbagai bentuk aturan hukum yang ada atau tempat ditemukannya aturan-aturan hukum. Ridwan, bisa kita sebutkan bahwa sumber hukum dalam artian formal adalah sumber hukum yang tidak tertulis dan asas hukum yang lebih diutamakan dipandang oleh undang-undang. Sumber hukum material meliputi dibagi menjadi 3. Yang pertama sumber hukum histori, sejarah. Yang kedua sumber hukum sosiologis, dan yang ketiga sumber hukum filosofis. Sumber hukum historis yaitu sumber hukum sejarah, sumber pengenalan atau tempat menemukan hukum pada saat tertentu, dan sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya hukum Romawi, hukum Prancis, hukum Belanda, dan hukum-hukum lainnya. Terus sumber hukum sosiologis yaitu faktor-faktor sosial yang mempengaruhi isi hukum positif yang mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan sumber hukum filosofis yaitu sumber yang menjadikan hukum itu adil. Misalnya hukum yang berasal dari wahyu Tuhan, hukum yang berasal dari cita dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu Pancasila.
Di Indonesia, sumber hukum material ada meliputi beberapa. Yang pertama itu Pancasila. Yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi atau ketetapan hakim lama yang dijadikan acuan bagi penyelesaian persidangan oleh hakim saat ini. Terus hukum tidak tertulis. Hukum internasional yang keempat. Yang tidak tertulis tadi hukum. Yang ketiga, sumber hukum material dalam Indonesia. Terus yang keempatnya, hukum internasional atau sering kita kenal dengan traktat. Hukum yang mengatur mengenai hukum internasional publik dan privat. Terus doktrin. Doktrin itu merupakan pendapat oleh para ahli hukum untuk menyikapi fenomena yang terjadi setiap waktu. Sedangkan sumber hukum dalam artian formal dapat dilihat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, terus undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, singkatan yang kita ketahui. Terus peraturan pemerintah atau kisah singkat dengan PP, terus peraturan presiden, Perpres yang kita ketahui singkatannya, terus peraturan daerah, Perda, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi menurut saya yang sudah saya jabarkan tadi, hukum administrasi negara dan hukum tata negara ini, dia ini sangat penting. Dia itu sifatnya sama seperti hak dan kewajiban, berbeda tapi tidak bisa dipisahkan karena sifatnya menyempurnakan. Lebih singkatnya saya jelaskan pada teman-teman semua supaya ini juga sebagai penutup bagi saya. Hukum tata negara adalah hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam atau mempelajari bentuk dari sebuah negara. Terus hukum administrasi negara adalah hukum yang mempelajari negara dalam keadaan bergerak atau mempelajari mengenai infrastruktur pembangunan dari sebuah negara. Mungkin hanya itu penyampaian materi mengenai substansi HAN dan substansi HTN. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf pula saya ucapkan pada teman-teman semua jika terganggu dengan banyaknya suara di sekitar saya, dan kepada ibu dosen pengampu mata kuliah
pengantar hukum Indonesia, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi masih banyak yang kurang um, dan tidak sesuai dengan harapan yang ibu inginkan. Mungkin hanya ini yang sanggup saya lakukan, yang mampu saya lakukan. Dari saya mungkin sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih ibu. Salam sehat untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.